Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum ibu yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang menjelang sore ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka watawassaw bil haq, nasihat menasihati dalam kebenaran, watawassaw bis sabr, nasihat menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini akan bermanfaat bagi ibu-ibu semua dalam melangsungkan kehidupan ini. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sore ini pengajian kita beri judul Nasihat Rasulullah. Apa judulnya? Nasihat Rasulullah. Kita ambil dari hadis Nabi, diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis sahih. An Abdullah ibnu Mas'ud qala Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah ibnu Mas'ud, ya, Nabi bersabda, ayyul amalu habbu ilallah. Jadi aku bertanya kepada Nabi, kata Ibnu Mas'ud, amal apa yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijawablah oleh Nabi, qala as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah salat pada awal waktu. Summa apalagi, setelah itu apalagi? Qala summa birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa. Summa qala al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis ini tersebut 3 amalan utama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada awal waktu, jangan ditunda-tunda. Ada orang salat asarnya jam 6 kurang 5, jalan boleh kurang 5, itu tak masuk kajian deh. Kalaupun kita berbicara masalah salat di awal waktu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terhadap atau tentang salat ini. Yang pertama, kita harus punya modal ilmu pengetahuan. Aman tak bisa semayang sembarang semayang aja kalau tidak dilandasi di ilmu.
wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan kamu ikuti kalau kamu tidak punya ilmu tentang itu. Dalam soal masbuk aja lah dulu. Banyak orang nak ngerti dah. Nampak ada yang ruku, langsung ruku je kali. Pakai takbirnya nentok dengan solat tu kan beberapa perkataan dan perbuatan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Telah ambil bono amak tetap takbir dulu. Takbir amak dulu. Kalau nyoto amak rukuk sama imam dunia, dapat amak rukuknya. Walaupun amak ndak membaca Fatihah cakodoh, tetap dihitung 1 rakaat. You know? You know loh. Ibu-ibu tahu? Le kan? Nah. Kalau le nyoto ama samo je mengko rukuk, walaupun amak ndak nyoto maca Fatihah, tetap dihitung 1 rakaat. Tapi harus anak mengungkap melapaskan takbir dulu nyoto rukuk rumah. Takbir dulu, tiba-tiba rukuk aja. Kalau lah sujud imam tu sujud aja lah. Allahu Akbar, langsung sujud sekali. Nampak ke rukuk pula dulu lah. Langsung bila ke sujud sekali. Ada orang yang tak paham 2 rakaat cakap tinggal. Tilope dia pacu dia seorang. Sesama sudah di menua dia. Itu tak nak murid orang itu turun sekolah. Ndak ngerti dia jadi masbuk. Nah, ibu-ibu yang telah rutin kita mengadakan wirid sampai jenis itu pula ndak mengerti bertanya. Yang membuat pandai kok amal ibadah kau nak boleh dibuat-buat dah. Mak kalau beramal kau ndak dilandasi de ilmu dah, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah di nampak tamu dalam awak mewujudkan salat 5 waktu dengan tepat waktu jaga harus dilandasi dengan ilmu. Kalau amak salat berjamaah, amak membaca ayat juga cendol imam 2 tahun dah. Jawab. Tidak. Kalau salatnya salat jahar atau babacokan, amak tidak perlu dah membaca ayat Al-Quran karena imam telah memperdengarkan bacaannya. Iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan diikuti diam. Kalau imam ko salat jahar, amak cukup sampai Fatihah saja. Kalau salat sir seperti zuhur dan asar, sampai ke mana mak baca? Terlebih dahulunya. Itu ya. Jadi sepanjang baca ayat lah. Itulah. Tambahkan jijik sore kan. Tambahkan jijik. Kalau di dalam salat yang jahar itu dibacakan, tadongo imam membaca, kok tak tadongo. Maka ulama berbeda pendapat. Boleh ibu baca semampu saja. Boleh dibaca ayatnya sekalipun tak sama bacaannya dengan imam, tak apa-apa. Kalau salatnya sir berarti tangan nak dalam baca. Mantu dah mak pun baca jadi menurut. Maka membaca juga kali. Sudah baca Fatihah, baca dulu ayat pendek.
Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan. Jadi ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang cukup sampai Fatihah saja, ada yang mengatakan tetap dibaca sekalipun berbeda dengan imam. Lah, itu perlu amak ngaji kan? Kalau jangan sampai awak anda tentu hal-hal tertentu. Kalau salatnya salat yang jahar, kita mendengar bacaan imamnya, maka kita tetap sampai Al-Fatihah saja. Kalaupun ibu-ibu tidak sempat membaca Fatihah seperti kasus masbuk tadi, tidak apa-apa, karena al-imam dhamin, imam itu penjamin. Orang kok juga jadi imam ibu kalian. Jadi tidak sembarangan menjadi imam dulu, harus menjamin seluruh makmumnya. Jadi banyak perkara-perkara sholat ini soal masbuk kan. Kalau ibu tidak sempat tadi ruku, berarti awak langsung ke sujud aja lah. Berarti awak harus tambah. Lah sudah imam salam togak lale. Togak lale itu salam pertama sama togak ke atau salam kedua? Apa? Salam? Salam kedua. Iya betul. Setelah salam kedua, ibu berdiri lagi. Berapa tadi tinggalnya? Ya. Ada lagi dalam persoalan apa namanya itu jamak dan qasar. Ya, jamak dan qasar. Yang boleh dijamak itu adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh berdiri sendiri. Jadi dulu sudah malir jago subuh payah subuh jamak je lah kali dari semayang isya ke subuh kali payah jago subuh anak boleh nggak boleh ya. Ada seorang ulama yang menceritakan mahasiswa kita yang sekolah di Mesir, dia apa dia nak jago-jago kawan dengan yang subuh banyak. Saya nak ada jamak harinya tadi kecil jamak. Astagfirullah ibu ya. Subuh itu berdiri sendiri, tidak boleh dijamak. Kalau yang qasar, meringkaskan, memendekkan salat itu adalah yang 4 rakaat. Kalau yang 2, yang 3 tidak. Ibu-ibu besok kalau pergi ke tanah suci, nah itu ada salat di dalam kendaraan, salat di atas pesawat, salat sambil duduk, di salat jamak qasarnya ketika awak di hari Arafah itu langsung jamak qasar. Jamak qasar asar ditarik ke zuhur. Zuhurnya dulu dikerjakan 2 rakaat, salam, berdiri lagi. Dia bercakap-cakap sudah turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung qamat, langsung berdiri lagi 2 rakaat pula. Yang salatnya yang 4 rakaat. Yang boleh, yang 3 seperti maghrib itu tidak boleh dikasar, jamak boleh, tapi tidak boleh dikasar. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Benih lagi. Cakono kojong buzu, probomo di 3 tulang di dia pokoknya.
dinikan juga dia. Ya. Di persoalan-persoalan salat kok banyak yang tidak tahu, apalagi sudah menyangkut pula sujud sajadah hari Jumat. Kemarin tengok di Masjidil Haram tuh ibu, banyak yang nggak tahu ibu. Negara-negara lain nggak tahu. Wong sudah la yastakbirun itu kan langsung, kalau kita sujud langsung kan nyontok, jadi sujud rukuk udah dong deh. Itu langsung berdiri, langsung sudah itu langsung togak, nggak pakai duduk di antara dua sujud, langsung berdiri, baca lanjutan ayatnya tata japa. Yang lain-lain itu nggak ngerti dulu. Tapi berapa 40 hari saya di sana, 43 hari, hanya satu kali yang hanya membaca sujud sajadah. Kadang di negara Jawa kan cendol-cendol wajib ya. Kalau tidak baca sujud sajadah tidak usah. Nah ternyata turun boleh dibaca ayat sajadah, boleh tidak. Apalagi kalau awak nak menawur hafalan Imam dulu sepanjang-panjang itu, ya. Di ibu perlu tiawaka memahami konsep awak, berilmu dulu baru beramal. Yang kedua yang perlu kita perhatikan tentang sholat tadi adalah wuduknya harus sempurna. Tidak sah sholat kalau wuduknya tidak sah. Kadang-kadang awak cendek kucing lotui begitu, dengan turun kucing lotui. Ya ayyuhallazina amanu idza qultum ila shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang beriman, apabila kamu hendak salat, basuh mukamu. Muka. Bagaimana kalau kepalanya botak ya? Ya sampailah ukuran muka itu. Mukamu hingga sikumu. Ya. Basuh tangan hingga siku. Surat Allah-Ta'ala. Basuh. Sama enggak basuh dengan siram? Kan ada banyak orang siram aja kan. Siram juga. Nah sama, basuh ini basuh. Itu hal. Jadi kita berwuduk. Yang paling hebat lagi kalau ibu berwuduk dengan air mancur, dengan air langsung mengalir, itu mengandung nilai kesehatan. Dari ujung jari dulu mama buka siku, mau jadi siku ke bawah. Kadang-kadang awak kalau dari mancur nampak tengok dari siku ke bawah. Osa, Pak Ustaz, osa. Tapi nilai sehat apa lah? Nilai sehatnya jantung kita itu dari ujung jari dulu. Itu makanya kalau amak-amak mandi jangan copek-copek langsung ke kepala dah. Tak kojut jantung dulu. Dari kaki dulu mak, dari ujung jari kaki dulu mak. Terus basuh-basuh sampai ke atas. Itu juga itu tangan kita itu. Jadi dari jari-jari kita ini sampai ke siku sempurna dibasuh. Sapu kepalamu, sapu, bukan di apa gini-gini kan saja. Nah, ikut telingaku kan sunat, tapi telingaku perlu dibasuh karena itu tempat bersarangnya setan. Setan bersarang sih kok. Apa kalau orang bongi kan siga telinga. Iya, kalau orang bongi siga telinga. Cuma kok. Dan telinga ini juga dibasuh. Ini dalam ilmu kesehatan, siapa yang biasa memegang telinga ini bisa menurunkan tensi darah. Nah, buruk aja senana lebih bisa mengubah penyakit hipertensi. Kalau lah mampung telinga rumah, misalnya putih lah tengok. Selalu gini kan telinga teman apa ke bawah ya. Telinga ini obat juga, obat rupanya, ya.
Ya, setelah diteliti orang, memang sholat itu jadi kesehatan bagi kita. Nah, jadi kita sempurnakan wudhunya. Yang ketiga, dalam sholat itu pakailah pakaianmu yang bersih. Telokong kok sampai lah 6 bulan nak basuh-basuh lah sojuk. Kadang-kadang waktu sholat berjamaah itu saya berjumpa kalau hendaknya di imam kan sama dengan kawan-kawan lain deh macam baunya. Lagi kalau bagi laki-laki yang merokok kan, mana bau rokok, mau nongol oleh, bau jauh lah kalau, deh. Kadang mutau, kadang-kadang ada lo minyak, apa hapu minyak, kepala sakit deh minyak, apa hapu minyak kalau tonton mokanya dan mau bagi tapi sakit palu dan mau bagi. Berasio ya, berasio, telokong berasio, baju berasio, kezawung berasio, ya sampai ada sojuk, lepas ada nyamuk situ. Jadi Allah Ta'ala tidak suka kepada yang kotor itu, bersih ya. Jadi bersih, apa yang kita pakai itu bersih. Kemudian yang berikutnya adalah menghadap kiblat. Tuh, lo punya dalam pesawat tu ya, dalam pesawat kan apa bro? Tuh nak betong kiblat dulu. Mana-mana dulu di pesawat. Dari kapal terbang, dari kapal laut, nah yang ni lah. Mana ada apa tumpuk tu, tak ada masalah. Lah, jadi as-salatu ala waktiha. Salatlah kamu di awal waktu. Jangan sampai talambek. Apalagi subuh. Yang paling ancak. Mano nan dokek kah? Baiklah ke masjid. Kami kepedusi buya. Kalau salah kami di rumah yang tak salah, tapi lebih baik. Kan saya sudah pernah sampaikan dulu. Kalau ndak aman di masjid, godok iya jampai deh. Kotompeknya disediakan untuk kaum ibu dan tidak ada gangguan apapun. Silakan ibu ke masjid. Kalau bisa berjalan kaki ke masjid itu, sehat dapat, pahala dapat. Nah, ya. Tapi hati-hati juga melintir mah. Kalau nanti di sebuah hutan, sebuah jalan, hati-hati juga melintir. Kalau subuh-subuh malam tu kadang orang-orang tang dia putan lah, supir-supir terapel kadang ngantuk. Ya bagi tujuan ni, buaya bertanya buah. Buaya kaki dah tengoklah. Buaya kalau kau jadi sesaran. Tengoklah waktu dulu mah. Jadi ibu-ibu, pergilah ke masjid, salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bertanya lah? Iya, silakan. Iya. Apa tadi? Awak nak ambil uduk di kamar mandi. Tidak ada masalah, langsung aja lah. Boleh aja uduk di kamar mandi itu dan tersebut. Bahkan kalau ada di kamar mandi itu ada WC-nya, geser aja lah sedikit, jangan di hati tapi cangkung 10-20 aja. Sampingkan saja. Karena kita melihat situasi saja. Asal airnya bersih. Jadi sampai air sabun belum dijadiin. Air berosio. Air yang mutlak ya, bersih. Jangan air mustakmal, air yang telah dipakai. Kadang-kadang ada orang dalam bak kan, kadang-kadang banyak orang kadang tak pandai dan macam cik selemo pergi situ, air situ jo orang wala duduk di situ, tambah bawa gali jadi deh, tapi kun air mengalir lah, mau air mengalir juga, ya.
Jadi sempurnakan salat kita, salat di awal waktu. Yang kedua tadi adalah birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa. Ayah amakko adalah sumber kebahagiaan. Sumber rahmat Allah adalah ibu bapa. Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah terletak kepada ridha kedua orang tua. Murkanya Allah terletak murkanya orang tua. Jangan sampai melupakan jasa orang tua. Ya. Kita lahir ke dunia ini adalah karena kehadiran ayah dan ibu. Kalau tidak ada ayah dan mak, betul tidak lahir. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada ibu bapa kita itu? Yang pertama, taat kepada orang tua. Ya. Taat dan berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Terhadap dua orang ibu bapakmu hendaklah kamu berbuat baik. Ya. Ada orang di Kampung Baru tuh cerita. Anak aru ndak bayayo no sekolah aru. No sejana bagian aru. Tapi lah kojo. Indak bulio de amak jaya no kojo. Piti belanja amak kami ki tahu itu minggu sejuta nih. Ilah. Bang ya mana ngojen itu dulu. Nilai turunnya, ini masalah de zaki juga kadang tak bisa mah. Zaki ayah jama, kau boleh tu. Nak tinggi ni sekolah nak. Kuliah ayah ke apa ke ladang juga ni ayah pergi ke ladang le. Pergi mak le ke apa le. Usaha haji je lah. Belanja amak kami tanggung jawab. Nanti le tujuan yang ketujuh dah buat sedih kan. Berbakti kepada orang tua. Semakin banyak kita menolong orang tua kita, menyenangkan orang tua kita, semakin mudah rezeki kita. Semakin kiki awak ke ayam awak, semakin sulit pula rezeki awak. Ya. Jadi tapi kalau ndak napik do dia anak dulu je mau opek le ndak. Opeknya lah je mau opek le wale. Tiba-tiba kira. Yang kadang aku bercerita aku kena main percuma dan anaknya kau. Orang anak orang banyak seorang awak pun tidur lah kau. Janganlah ibu-ibu mengomel, mungkin belum saatnya. Berprasangka baik sajalah. Jangan mau opek lele ya. Kemudian menyenangkan hati orang tua. Mano kojo nang tidur bulio dia jadi buat. Ini pulang-pulang malam, ini pulang malam. Ya, kain-kain nanda sampai ini nak nilai guru yang kecil guru di. Kau baju guru. Senangkan hati orang tua. Karena orang tua kita itu adalah kalau alat tupai boati mudah tersinggung. Tasani orang kata kalau imatole. Wangi senutunya. Ini ndak terang oleh dah telinga do lapo. Lapoka. Kemana wo ni? 10 kilo ni. Ndak nyambung. Ndak nyambung lah Pak. Jadi capek apa ya? Orang tua awak dupai buati. Ya, memanglah cendek itu tiro naluri keibuan itu, naluri orang tua itu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya akan berkurang nikmat kejadian. Mato ala kabu, gigi ala jagu, uban la batabu, jangi ala kandu. Pagi-pagi lah nani bubu,
siap-siaplah masuk kubu. Lah, yang berikutnya berkata lemah lembut dan sopan. Kadang-kadang orang tua itu menjengkelkan. Apa bahasa awak menjengkelkan orang? Jengkel nengok wong itu. Menurut dia benasi dia nang kodo ni sudah makan apa bau? Dia masuk ke kiri dulu le. Nyinyir ya bahasa awak. Nyinyir 10 kali ulangan setumpuk. Memang tidak itu dengan turu. Berkata, la taqul lahuma uffin. Jangan kau berkata-kata membentak. Cis. Jangan. Apalagi kalau landak sekadar kata-kata aja. Bunuh ya amat. Itu jadi. Pernah terjadi anak yang membunuh ibu kandungnya karena ibunya terlambat memberi uang. Terlambat. Nyola kono narkoba. Ya. Kono itu hati-hati. Bunuh amat. Kalau terbunuh amat cakap sang ayah tak mau di rumah bertelepon. Nyola menikmati alam kejola kaya raya. Pulanglah dia. Itu kain putih itu siapa yang meninggal? Kata bapak tuh istri bapak meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi istri bapak itu meninggal dibunuh oleh anak bapak sendiri. Apa kata bapak itu? Gagal saya selama ini mendidik anak saya. Nak ni apa jua, nak ni apa babalin. Ternyata anaknya selama ini apa nak ni babalin pendidikan agama dan kurang anak cakap. Itu jadi. Dijual atau dapat uzlah lah dia. Uzlah terus awak menyendiri. Akhirnya dia tobat kepada Allah. Dia jual kasih sama orang semua hartanya itu. Dia uzlah, ya, tobat kepada Allah. Dan untung masih bisa merubah diri. Anak selama ini tidak saya pedulikan pendidikan agamanya. Anak yang membunuh orang tua. Maka siapa yang mengecewakan orang tua, siapa yang menyiksa orang tuanya, Allah perlihatkan bencananya di dunia saja sudah diperlihatkan. Jadi boleh copek pak, secopek-copek tiba hukum Allah Taala kalau awak menyakiti hati orang tua. Ya, jadi ibu-ibu, kami kan laki ibu ya, lah kami minta izin dulu, kami dulu ke ayah nampu, iya tidak apa-apa. Tapi walaupun ibu punya suami yang jasa, yang orang tua tidak boleh dilupakan. Yang berikutnya adalah mendoakan orang tua kita, baik dia waktu hidup maupun dia sudah meninggal dunia. Maka saya selalu berdoa kalau ada kematian itu tuh. Pidato itu apa isinya? Hubungan anak dengan orang tua tidak pernah putus. Doa selalu. Ya. Doa selalu. Bulan tanya tang kan, mano makabul ayah pada mak. Mak, ulang ya. Mano makabul ayah pada mak. Doa mak, salah. Makabul ayah semua. Tapi asih dah aja kunjung ke amak. Aduh. Makabul ayah sana. Tibu asih kunjung ke amak. Ini minta doa ayah doa ya. Dan nak masuk tentara ya mak. Doa anda yang lo. Amak doa adanya. Tapi kualitas doa itu rupanya ayah. Saya dapat ilmu baru ini ilmu ini. Anak aku lah berhasil mah.
pitiasi kojo coko ke amang juga. Amang kan. Jadi bukan berarti tidak diperhatikan sama unda. Hasil itu ke aman juga. Kalau kojo dia ayah, ya, itu nasi ayah beda. Mau doa, doakan orang tua kita. Orang tua kita pun juga mendoakan anaknya. Ya. Jadi kalau ibu-ibu dalam sholat sunat taubat, doakan. Astaghfirullahalazim li abi wa umi. Astaghfirullahalazim li abi wa umi. Astaghfirullahalazim li abi wa umi. Abi itu kan ayah, umi ibu. Ampuni kesalahannya ya Allah terhadap ayah dan jamaah. Setiap salat sunat taubat, setiap salat kita doakan. Doakan ayah kita, orang tua kita. Karena apa? Karena doa itu adalah kuncinya ibadah. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, kewajiban kita kepada orang tua kita menjaga silaturahim. Apa mau kasih kalau ndak saum maleh? Jangan mau. Ya kadang orang turun nak meninggal rumah nak dibantu dan sojuk rujuk baunya lah ala kecawang bantu tu nah mula bola ke mana amak ni contoh mak malah si telok tinggal ya mak nak subuh kojo mak nak tertinggal dia tu itu tutu kok iya mak iya tu kok istana bano anak arunawu namu lah amur rumah julenya ya atu wi apa maknanya bolina dan nak ni pajero lah yo aku lah yo pajero pula maknanya yo dah dapat nama tapi kalau lampu pajero dan ceyolah pokoknya enak menjaga silaturahim. Jadi amal utama yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa. Yang ketiga, apa lagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Kenapa? Lalu ibu ya, dikatakan berjihad dulu. Yang pertama adalah berjihad melawan hawa nafsu. Itu yang disobui di Nabi lu. Kita pulang dari perang kecil, kita akan menghadapi perang besar. Ini pulang perang Badar Nabi nyebut itu dulu. Lihat dia orang yang paling gadang pada oleh Rasulullah. Apa itu? Jihadun nafs. Jihad menaklukkan diri sendiri, menaklukkan hawa nafsu awakka, hawa nafsu awakka pantang kalah. Nafsu pantang kalah, ate na ate. Kau dapat awak punya saudara dunia kau. Jangan ada orang punya saudara awak punya. Tu. Nafsu ku tu yang tu tema. Tak cukup ide dah. Maka berjihad awak, menaklukkan keinginan awak cakap. Contoh, ibu-ibu ketika azan subuh, kan lepas awak nak napai sedia. Tutin awak lawan tu ha. Lawan kantu awak, lawan pone awak, lawan male awak. Itu jihad tu. Melawan itu saja. Itu jihad nama. Lawan pone, lawan ngantuk. Kau tadi kau ngantuk ada ke? Ada ngantuk cendol. Lolok lah mohon. Mana lolok lah nak apa juga. Ni pula kau duk kaji dulu kan? Di mana amu mata lolok dah.
Di rumah nak omong mata lolok, di masjid lolok. Lolok lah, apa dia orang? Nak bangin lah. Lah, dia kau tu lah. Ibu-ibu yang saya hormati, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Manusia kau ya bisa dia menaklukkan mambok pesawat godang pokoknya mak. Sampai atu 50 sampai orang mati mak. Yang dikendali pesawat tu dah. Bisa dia buat. Tapi menaklukkan diri sendiri dia bisa. Itu kelemahan manusia. Jihad menguasai diri wa payah. Yang berikutnya jihad. Itu macam-macam jihad dulu mak. Yang kedua jihad melawan kezaliman. Jihad melawan kezaliman. 3 tingkatan tu mak. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Barang siapa melihat satu kemungkaran, cegah dengan tangan, dengan kekuasaan. Wah, dan umpama kepala desa atau Pak Camat saya buat surat tidak boleh buka kedai selama wirid pengajian. Itu kan berjihad sama orang melawan. Sehingga tidak ada orang-orang yang pergi berjudi, tidak ada. Pada waktu wirid kedai tutup. Itu guna kalau seorang pemimpin lu nandokik jo agama bisa dan membiru nyodam berkuasa. Coba nak pai. Dulu lah pernah di Bupati dulu cerita itu siapa yang tidak ikut salat subuh berjamaahnya dah pono-pono tu ikut itu. Ya. Jadi kita pertama berjihad dengan kekuasaan awak. Pengaruh awak dapat. Dan berkuasa orang pemau. Bisa ada dalam. Tutup kena tutup. Utawi dulu. Pak ilm yastati' ndak sanggup dah. Nak tahu dah bayar. Demo dengan suara. Tak sanggup? Pabilisani. Dengan apa? Dengan lidah. Wah, mau ke saji. Wah. Dan ndak samunya kau serang gosok dah ni. Ndak sapu dah ni. Macam-macam lah jawabannya. Awak lelah tidak elok. No elok balasan elok. Itu mak resiko lo. Fa illam yastati fa bi qalbi. Kalau ndak dia sanggup dengan hati, wazalika at'abul iman. Terserah kau lah tidak kamu. Lelah piutang dan kau selama-lama iman. Jadi awak pas berjihad. Nampak dah mak orang ndak pandai-pandai berwirid tahu lu amaknya bunyinya. Nah itu dia masalah lah. Kebuya ya sesodo, seorang kebuya ke sesodo banyak. Jadi sekali, ya. Apa pula jalan di kabu kalau bangkit itu tiap perjuangan, itu resiko perjuangan. Nah kalau ada belum, nggak ada berwirid dah. Ngapung berwiridnya yang kegigit setan itu. Orang bergajinya apa gunanya? Tapi itu adalah kata Nabi, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan yang dariku walaupun satu ayat. Itu jemaah tabligh itu Ibu ya. Itu hebat kan. Ada orang sadar mak ya, kali kau 45 mak. Malah kamu sajik Pak. Untuk juga tu, tutup pintu ke depan. Assalamualaikum, mau sajik apa? Bapa kalinya mak 45 kali 45 baru datang orang tu. Macam itu perjuangan orang tu. Ya. Saya jumpa dengan orang tu. Pergi saya ceramah ke Balung mak tu mak Balungnya. Balung tu dia kita mak jauh le. Jalan ni kok kilna lotio. Apakah berjumpa saya dengan orang-orang Jawa Timur itu? Buya dijemput, diantar, dikasih fasilitas. Kami ajonyo. Kami menanggung penderitaan seorang. Majak orang untuk kek nenelok kok.
Butuh perjuangan. Butuh mah. Ya. Dulu pernah dua sore mak di Boron dia orang penceramah. Ya. Pun terjadi mak. Pak Wali itu sesodo menganak mak mi inyo jo menganak mi mance meja mance ndak leado orang lain Pak Walinya wali sesodo mengaku ceneko lah tiu ada kanya siko ceneko te buyanya awak jalanan apa ni nde apanya mak terjadi mak nyu wali itu senang tak lalu situ tinggal bau duduk bau di rumah cakol duduk lalu bayar, istirahat lalu tiba orang bercanggung mak. Di mana nak kawin bu ya? Jangan sabu dulu tu rahasia tu. Dia boleh deh tip apa dia rumah wali tu. Kalau ndak wali selesai mereka malam kau kami bercandung kami kau ni berbunuh kami ni. Indah malu kau kebuya si kau ha. Ndak ada mau ngelasin tu malam kau. Awak serak mirat malam kau. Ni wali tu. Lu tegas sebelum wali tu. Pulang. Ini malu juga. Kuya sih kau ha. Macam itu tu kalau awak di kampung-kampung, mak nak ada pakai bahasa basi tu. Kau buya sih kau nak malu macam tu. Kau nak buya dibu candung nama. Mambok candung tu kalau secara hukum lah kono mak. Dia apa ilmu cakap nak ada kan. Jadi jihad perjuangan melawan kezaliman. Bawi. Yang ketiga jihad melawan setan, jihadus syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan tu musuhmu yang nyata. Yang paling setan. Setan kau bapu taruh menanamkan keraguan-raguan. Setan menanamkan keraguan-raguan. Setan memutar fakta. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kutiyo makonya. Dalam awak solat kan diganggu oleh setan. Rabbi a'udzubika min hamazas syayatin. Ya, suruh dalam dalam pun. Rabbi a'udzubika min hamazas syayatin ayah dulu. Dari kehadiran setan, itu melindungi. Atau qul a'udzu birabbin nas kita baca. Tuh, jadi awak kau berjihad awak melawan setan yang ada di diri awak. Setan tu ada dalam diri awak, menggoda awak, jangan paile. Ayo kalau nak hujan alah. Tu tindakan awak lawan tu. Itu namanya berjuang atau berjihad melawan syaitan. Yang berikutnya jihad melawan orang-orang kafir. Dia mak nengoknya orang-orang di Palestina nya ndak tatanggung dah nengok penderitaan orang Palestina dah mak. Ndak tatanggung dah nengok. Ya. Orang lah cecondo nak makan sama anak-anak, ibu-ibu. Kita mau ngapa? Mau menyumbang. Nyumbang itu payah lewatnya. Betul melalui udara mak. Betul lewat udara. Supaya apa? Dapat. Bila-bila lah kat Israel kau nak sadar kan. Ndak lihat do raso ketik juga kemanusiaan orang Palestina dan ni dibom tau gitu. Ibu dengan awak sedia berjuang awak sedia mak. Tapi apalah berjihad melawan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah. Perang kita. Bagaimana kita mau ke sana? Enggak bisa. Kita diikat oleh aturan-aturan kenegaraan, enggak bisa kita. Apa kita boleh? Tentu berdoa aja boleh. Berdoa awak supaya kita bisa pulau ndak diberikan kemudahan dengan tu jendak diserang jule di orang-orang kafir dole. Itu. Jadi yang ketiga tadi adalah jihad fi sabilillah. Sampai di situ ada yang bertanya. Ada yang bertanya. Kalau tidak ada kita tambah lagi. Dalam hadis yang lain ditambah lagi termasuk
amal yang paling utama adalah al-hajjum mabrur, haji mabrur. Ya, al-hajjum mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Nah, itu kita menginginkan nak mendapatkan haji mabrur. Mabrur dak di sitan, mabrur mak di siko. Lah balik tang situ. Ti mabrur. Ada pengaruhnya. Apa ciri haji mabrur itu ya? Yang pertama tayyibul kalam. Cakapnya menyenangkan. Lunak hati orang le, senang hati yang menongol. Orang anak pandai menyinggung perasaan orang. Bahasa adalah cerminan pribadi orang. Kalau bahasa orang kasar, tanda kasarlah pribadinya. Orang haji mabrur rumah ya, cakap lembut, cakapnya menyenangkan orang. Yang kedua, ifsa'us salam, menebarkan kedamaian. Tampik bertodu di orang, tampik berlindung di orang. Itulah maknanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat. Ya, jadi kita lihat itu orang yang hajinya mabrur tetap itu ndak untuknya seorang pikir dek nama. Nya dulu orang ini memikirnya seorangnya. Ndak ada peduli, ndak amu bermasyarakat dah. Orang haji mabrur ndak amu itu rumah. Ndak amunya cina turut, tetap ingin memikirkan kepentingan orang banyak. Yang ketiga, tanda orang yang haji mabrur itu it'amut ta'am, suka memberi makan orang, mengenyangkan orang yang lapar, suka memberikan bantuan kepada orang lain alias dermawan, suka bersedekah, menolong orang lain, tetapi dengan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikok bertanya beko orang di rumah, apa kaji kalian cakap? Kaji kami cakap adalah amal yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 satu kelompok tu tambah cik leh, empek jadi. Yang pertama salat di awal waktu. Yang kedua, berbuat baik kepada ibu bapa. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Nan keempat adalah haji mabrur. Mudah-mudahan dapat rezeki ndak ama-ama pepulun ndak menunaikan ibadah haji ke tanah suci tahun akan datang, tahun 2026 ko kecamatan ko ala qalu namo 7 boleh orang bau. Apa dia pakai bau ya? Le tambah asuk le. Ya. 7 boleh orang. Kalau potang, kami potang 21. Kalau ikut tahun ko 7 boleh, orang dan 7 boleh ko. Lah mulai disuruh, lah dipanggil untuk nanti periksa kesehatan ko. Dan preso MCU nama, medical check up, bapreso sodoma, jantung, paru-paru, darah, tekanan darah, sodo, bapreso. Layak tak dia orang ini? Bisa tak layak terbang? Kita mendoakan, mudah-mudahan ama-ama diberi Allah Ta'ala kemudahan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah.
Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Waktu sudah masuk, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Kami jemaah wirid kaum ibu di Masjid Nurul Yakin ya Allah, sehatkan semua jemaah kami ini ya Allah. Sehatkan keluarganya ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah, angkat hidupnya kepada yang lebih baik ya Allah. Tanamkan kepada mereka persaudaraan yang tinggi ya Allah. Allahumma sallim ala ahlina, Allahumma sallim ala jam'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.